dari tubuhmu. Kalau kamu telat sedikit, kamu bisa gila atau bahkan mati. Katanya kalau sampai ditaksir sama orang pinter dari Banten, lebih baik ditolak dengan hati-hati. Karena cinta mereka bisa berubah jadi kutukan. Ini kisah nyata tentang seorang perempuan yang kena pelet dari orang Banten katanya. Dan sampai sekarang hidupnya gak pernah sama lagi. Teman-teman, balik lagi di Terjadi Horor. Kali ini kita mau seperti biasa masih menceritakan kisah-kisah mistis ya dari teman-teman yang udah ngirimin ke email kita. Thank you banget. Langsung aja dilanjut ke ceritanya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2017. Dialami oleh perempuan bernama Dina. Saat itu si Dina ini masih kerja di sebuah toko bahan bangunan di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Waktu itu Dina baru usia 23 tahun. Dan dia tuh banyak yang suka. Tapi Dina belum tertarik buat pacaran. Sampai suatu hari datang seorang pria, sebut aja ya namanya Mas Denny. Dia itu pelanggan baru. Sering beli cat sama semen. Dan lama-kelamaan mulai ngobrol lebih banyak, lebih intens sama si Dina ini. Orangnya ramah, tapi ada aura yang bikin dia gak nyaman. Matanya tajam dan cara ngomongnya kayak selalu tahu apa yang Dina pikirin. Setelah ngobrol-ngobrol lebih banyak, si Mas Denny ini sempat bilang, kalau saya serius, gak akan ada yang bisa jauhin kamu dari saya. Si Dina ini ya cuma ketawa-ketawa biasa aja gitu. Tapi ternyata itu tuh bukan candaan. Ya bisa jadi pertanda lah gitu. Kemudian setelah seminggu kenal sama si Mas Denny ini, si Dina itu mulai mimpiin dia tiap malam tuh. Nah di mimpinya tuh aneh. Kadang Dina lihat dia berdiri di bawah jendela kosan. Kadang kami duduk bareng di atas pasir pantai hitam. Dan yang paling aneh, setiap bangun, si bantal dan gurinya tuh suka basah. Seperti air habis dicuci. Tapi bukan karena air. Tapi baunya kayak bunga kenanga campur darah. Kemudian waktu pagi hari, Dina mulai muntah. Muntahnya itu muntah bunga melati kering. Tubuhnya lemes. Dan setiap kali Dina bilang ke teman-teman, mereka cuma bilang kalau aku cuma masuk angin aja gitu, cuma kecapean. Sampai akhirnya si Dina ini sadar kalau aku tuh gak bisa berhenti mikirin Mas Denny. Setiap dia datang ke toko, aku deg-degan, tapi juga takut. Rasanya tuh kayak ditarik, kayak dipaksa suka, walau hati kecilku nolak, kata Dina. Nah, lama-kelamaan si Dina ini mulai gelisah gitu, udah gak karuan lah gitu. Karena ya mungkin secara tidak langsung diteror gitu ya sama si Mas Denny. Akhirnya si Dina tuh cerita ke teman kerja yang orang Banten juga. Namanya itu Kak Lilis. Abis cerita, si Kak Lilis ini ya mukanya tuh langsung pucat waktu si Dina ini nyebut nama Denny.
Dia bilang, kamu harus cepet-cepet bersihin. Itu orang bukan orang biasa sih. Mereka langsung pergi ke seorang kiai di daerah Rangkas Bitung. Jadi mereka berdua tuh langsung pergi, ya bisa dibilang orang pinter lah gitu, di daerah Rangkas Bitung. Kemudian waktu aku masuk ke ruangannya, kiai itu langsung bilang, dia udah tandai kamu. Dia pakai ilmu pelet, semar mesem campur susuk tanam. Tapi ada yang aneh. Ini bukan buat nikah, ini buat ngambil energi kamu. Nah, dari situ aku langsung merinding habis Pak Kiai ngomong itu. Dan ternyata Mas Denny pakai ilmu pelet bukan buat cinta, tapi buat ngejaga kekuatannya. Dia ambil energi dari perempuan yang ditaklukinnya. Kemudian pas malam itu juga Dina ikut ritual pembersihan sama si kiai itu. Selama 3 hari berturut-turut harus mandi di sungai sebelum subuh dan minum air yang dicampur daun bidara dan bacaan ayat-ayat suci. Kemudian di hari ketiga, tubuh si Dina ini kejang, pingsan, dan waktu sadar Dina lihat kiai itu lagi megang botol kecil berisi cacing hidup dan bunga busuk. Kata si kiainya tuh bilang, ini yang keluar dari tubuhmu. Kalau kamu telat sedikit, kamu bisa gila atau bahkan mati. Kemudian setelah ritual itu, Dina mulai beranjak pulih, dan si Mas Denny itu gak pernah datang lagi ke toko. Dan kabarnya dia tuh pindah ke daerah Pandeglang. Tapi setiap malam Jumat, ya Jumat Kliwon, Dina masih suka mimpiin dia. Dalam mimpi itu dia cuma berdiri diam lalu ngomong, kamu pikir ini udah selesai? Cinta bisa datang dari siapa aja, tapi kalau cinta datang dengan paksa dan tak masuk akal, ya hati-hati aja. Bisa jadi itu bukan cinta, tapi pelet. Dan kadang bukan hanya tubuhmu yang diincar, tapi jiwamu. Itu dia salah satu cerita mistis ya dari Dina mengenai pelet, ilmu pelet. Emang sih kalau ilmu pelet tuh masih bisa dibilang masih banyak orang yang bisa kenal lah gitu. Itu kan yang masuknya ilmu hitamnya. Jadi kayak sihir lagi lah, kan dalam Quran juga ada gitu. Ya, intinya kalau kita kan harus lebih berhati-hati lagi kenal sama orang, apalagi mau siapapun lah, mau sama lawan jenis ataupun sama orang yang nggak suka, kan suka nggak tahu ya mereka tuh punya background kayak gimana, atau punya yang dikatakan punya ilmu hitam atau gimana pun. Intinya harus jaga ini aja lah, jaga sikap aja. Soalnya banyak banget korban-korban. Kemarin juga beberapa hari kebelakang lihat tuh di Instagram ada juga kayak gitu, hampir persis kejadiannya tuh kayak si Dina ini. Jadi dia tuh nggak suka, tapi kenapa memang terus kayak dipaksa gitu, si perasaannya tuh, si pikirannya tuh, jadi seolah-olah nggak mengalir gitu, ketertarikannya tuh kayak seolah dipaksa aja, kayak yang dikenaliin. Ya mungkin itu aja sih cerita kali ini. Thank you banget buat narasumber ya, mungkin Kak Dina ataupun temennya siapa. Thank you banget yang udah share pengalaman kejadian mistisnya. Thank you banget. Buat teman-teman boleh di komen tanggapannya menurut kalian gimana.
dari cerita ini. Itu aja mungkin. Sampai bertemu di episode selanjutnya, masih di Terjadi Horor.